Shalom, Jemaat GKPB Galeni Sabda di Cice. Berjumpa kita kembali dalam program Firman yang Hidup. Mana hari ini adalah bagian yang kedua dari pengajaran singkat untuk kita kembali mengingat bahwa firman itu hidup dan berkuasa dalam kehidupan setiap orang percaya. Mari bersama kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh kembali, Tuhan izinkan untuk kami belajar, untuk kami membaca dan merenungkan firman-Mu, untuk mengingatkan kami bahwa firman-Mu itu hidup dan berkuasa. Roh Kudus yang memberkati dan menuntun kami, sehingga kami akan beroleh berkat dari firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika minggu lalu kita sudah melihat bagian pertama dari seri Firman yang Hidup ini, bahwa manusia bukan hidup dari roti saja atau makanan jasmani, tetapi setiap manusia, khususnya orang percaya, dia juga hidup oleh karena perkataan yang keluar dari mulut Allah, atau hidup dari firman Allah. Saudara, maka di bagian yang kedua hari ini kita akan melihat bagaimana firman yang hidup itu perlu untuk selalu ada di dalam kehidupan kita. Kita perlu tinggal di dalam firman, dan firman tinggal di dalam kita. Yang pertama kita melihat dari kitab Ibrani pasal 4 ayat 12 bagian A. Ibrani pasal 4 ayat 12 bagian A, begini bunyi firmannya. Sebab firman Allah hidup dan kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Jelas sekali kitab Ibrani ini menegaskan bahwa firman Allah itu katanya hidup dan kuat dan lebih tajam. Jadi firman Tuhan, dia sekedar melakukan bukan apa saja yang mungkin bagi kita nggak bisa, tetapi dia mampu melakukan sesuatu yang lebih besar, lebih kuat di dalam kehidupan ini. Nah, next sekali ketika kita melihat, ketika kitab Ibrani mengatakan firman itu hidup dan kuat, jadi dia punya life dan juga punya power, saudara. Nah, pertanyaannya, punya kuasa apa dalam kehidupan kita? Punya power apa? Kuatnya itu, saudara. Kalau kita baca konteks ayat ini, saudara, bicara tentang hari perhentian yang disediakan Tuhan. Berarti ketika kita merenungkan ini, berarti kita diajak untuk mengingat firman Allah itu hidup dan kuat, yang akan memampukan kita untuk boleh sampai kepada tempat perhentian yang sejati bersama dengan Tuhan. Berarti saudara, ketika saudara dan saya hidup di dalam Kristus, maka kita sudah saat ini sedang terus menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Dan dalam masa penantian itu, maka kita harus sungguh-sungguh hidup di dalam firman. Karena firman itulah yang hidup dan kuat, bahkan dikatakan pedang bermata dua. Pedang bermata dua berbicara tentang apakah firman itu mampu untuk boleh membuat kita memahami, memilah, bahkan mengerti jalan pikiran kita, sehingga kita harus melakukan dan memilih apa yang benar dalam kehidupan ini. Jadi saudara, ketika saudara dan saya hari ini hidup dalam masa hari-hari kita, maka ingat, firman Tuhan itu hidup dan kuat, saudara, dan dia lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Dan kalau kita lihat lebih jauh dalam Matius 24 ayat 35, itu dikatakan bumi dan langit akan berlalu, kata Tuhan Yesus, tetapi perkataanku akan tinggal tetap. Firman Tuhan itu hidup dan berkuasa karena dia punya nilai kekal dalam kehidupan ini. Saudara, kita nggak bisa berharap berpegang kepada sesuatu yang sementara, saudara. Tetapi kalau kita berpegang kepada firman, berarti artinya saudara dan saya, kita berpegang kepada sesuatu yang kekal, yang hidup, yang kuat dalam kehidupan ini. Lalu saudara, jangan biarkan saudara iblis mengganggu kita atau mengecoh kita untuk kita lupa untuk hidup dalam firman, untuk kita mengandalkan akal budi kekuatan kita, sehingga kita mengabaikan akan firman Tuhan. Tetapi mari kita kembali mengingat bahwa kita harus hidup di dalam firman. Kita harus menghidupi firman, firman yang memiliki kekuatan, kuasa yang kekal itu dalam kehidupan. Firman yang seperti pedang bermata dua,
yang mampu untuk memisahkan, yang mampu untuk menolong kita, yang mampu untuk membuat kita sadar apa yang harus kita ubah, apa yang harus kita lakukan, dan apa yang benar yang perlu kita kerjakan. Biarlah ini mulai memberkati saudara semua, mengingatkan kita bagaimana kita harus hidup di dalam firman. Di tengah berbagai hiruk pikuk kehidupan, di tengah berbagai banyak macam pengajaran-pengajaran yang ada, di tengah berbagai macam hal yang harus kita hadapi, biarlah kita tetap berani mengatakan firman itu hidup dan berkuasa. Dia lebih kuat, dia kekal, dia menjadi pegangan dalam kehidupan saya. Ia akan selalu menjadi dasar saya dalam menjalani kehidupan hari demi hari. Biarlah ini memberkati saudara semua. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu kami boleh kembali merenungkan firman. Bagaimana firman-Mu sungguh hidup dan berkuasa. Bahkan dia kuat, lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Dan firman itu kekal ya Tuhan. Berkatilah jemaat-Mu di Galin Sabda di Cice. Berkatilah keluarga mereka, pekerjaan usaha mereka. Engkau yang mengerti hati dan kehidupan mereka. Engkau yang tahu segala rencana mereka. Biarlah kuasa-Mu melindungi. Damai sejahtera Tuhan memenuhi kehidupan bahkan keluarga jemaat Tuhan di Galin Sabda di Cice. Biarlah kami belajar terus hidup di dalam firman-Mu dan firman-Mu hidup di dalam kami. Inilah doa kami ya Tuhan, syukur kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak saudara kasih Tuhan, inilah bagian yang kedua dari seri pengajaran singkat firman yang hidup. Kita akan bertemu, berjumpa kembali dalam seri yang ketiga minggu depan. Tetap sehat, tetap semangat dalam Tuhan. Tuhan memberkati saudara semua. Shalom.